sih kepikiran gimana caranya kursi kayu dari Indonesia bisa sampai ke luar negeri? Nah, proses tersebut dinamakan ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah Indonesia hingga ke luar negeri. Di video ini kita akan melihat dan membahas proses ekspor mebel secara runtun dari awal hingga akhir. Simak videonya ya. Proses ekspor dimulai dari promosi produk seperti melalui pameran, media sosial, atau lembaga perdagangan. Setelah itu, buyer akan mengirim inquiry atau permintaan informasi mengenai produk seperti kualitas, harga, dan waktu pengiriman. Menanggapi permintaan, eksportir mengirimkan oversheet yang berisi detail produk, harga, dan ketentuan pengiriman. Jika buyer setuju, maka buyer akan mengirimkan order sheet atau purchase order sebagai tanda pemesanan barang. Setelah terjadinya kesepakatan, dibuatlah sales kontrak atau yang disebut dengan kontrak jual beli barang kursi kayu. Quantity misalnya 100 pieces, harga per unit, dan total harga. Payment condition yang biasanya menggunakan LC, beneficiary atau eksportir, bank yang digunakan, last shipment, atau batas pengiriman waktu. Kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti kesepakatan. Berdasarkan sales kontrak, buyer akan membuka letter of credit atau LC melalui bank milik negara buyer. LC ini berfungsi sebagai jaminan pembayaran kepada eksportir, sehingga transaksi menjadi lebih aman. Setelah menerima LC, eksportir harus memeriksa kesesuaian isi LC dengan sales kontrak. Jika sudah sesuai, maka eksportir mulai memproduksi kursi kayu sesuai pesanan buyer. Barang yang diproduksi harus sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan LC. Setelah selesai, surveyor seperti Sukovindo akan mengecek kualitas atau quality control untuk memastikan barang itu layak diekspor atau tidak. Setelah barang lolos quality control, barang dikemas secara aman. Selanjutnya, eksportir dapat memesan kontainer, tracking, dan booking kapal ke EMKL atau PBJK. Nah, dalam pengiriman kontainer dikenal beberapa istilah. Yang pertama yaitu adalah FCL, full container load, yaitu satu kontainer dibooking oleh satu perusahaan. Lalu ada LCL, container load, maksudnya yaitu satu kontainer dibooking oleh beberapa perusahaan. Selanjutnya ada FOB, yaitu free on board, yaitu biaya awal tracking sampai pelabuhan keberangkatan, misalnya dari Jepara ke Tanjung Mas, Semarang. Lalu ada CNF, yaitu cost and freight, biaya awal tracking sampai negara tujuan. Lalu yang terakhir yaitu ada biaya pembayaran, yaitu prepaid, yaitu biaya dibayar oleh eksportir, dan collect, biaya dibayar oleh importir. Dokumen ekspor yang dibutuhkan yang antara lain, yang pertama ada sales kontrak yang itu berarti kontrak jual beli, yang kedua ada invoice yang berarti rincian harga dan jumlah barang, yang ketiga ada packing list itu berarti daftar barang dan berat yang berarti data isi kemasan, yang keempat ada bill of lading jalur darat atau airwaybill itu untuk jalur udara yang berarti bukti pengiriman barang, dan terakhir itu PEB. PEB itu pemberitahuan ekspor barang dari bea cukai. Selain itu ada pertama shipping instruction, artinya dokumen instruksi pengiriman dari eksportir atau pengirim kepada perusahaan pelayaran atau freight forwarder tentang bagaimana barang itu harus dikirim. Nah, yang kedua ada surat kuasa ke EMKL, artinya kuasa dari perusahaan eksportir ke perusahaan jasa yang menghandle pengiriman barang. Nah, barang itu akan dikirim melalui kapal, bisa melalui transhipment atau pengiriman bertahap, yaitu yang berarti partial shipment. Dalam proses ekspor, terdapat beberapa pihak. Yang pertama, bank untuk mengurus LC, yang kedua, Disperindak untuk mengurus SKA atau surat keterangan asal, yang ketiga, bea cukai untuk mengurus izin ekspor dan pajak, yang keempat, EMKL atau freight forwarder untuk mengurus pengiriman, yang kelima, shipping company untuk pengangkutan barang, dan yang terakhir asuransi untuk melindungi risiko pengiriman-pengiriman. Setelah barang diekspor,
eksportir menyerahkan dokumen ke bank untuk proses negotiation. Jika dokumen sesuai dengan syarat LC, maka bank akan mencairkan pembayaran kepada eksportir. Selanjutnya, buyer menerima barang di negaranya. Dari penjelasan tadi kita dapat memahami bahwa proses ekspor mebel memiliki tahapan yang cukup panjang, mulai dari promosi hingga pembayaran. Dengan mengikuti prosedur yang benar, produksi kursi kayu di Indonesia bisa terjual sampai di luar negeri, bahkan bisa bersaing di pasar internasional. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video kami. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.